Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Alechem Bishem Hamashiach. Kristus ada di tengah-tengah kita. Seperti biasanya setiap pagi sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing, di kantor atau di mana saja, hati kita, batin kita, dan pemikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan dan ajaran gerejanya. Sehingga dengan demikian, kita sebagai orang Kristen akan menjadi orang-orang yang siap sedia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak sepaham dengan kita. Dengan jawaban yang lugas, jelas, dan akurat, orang akan mengerti bahwa iman Kristen itu adalah iman yang didasarkan atas ilham yang dari atas, yaitu dari Allah itu sendiri. Sekarang kita move on pada bagian berikutnya, yaitu tentang tauhid kepenguasaan atau tauhid rububiyah. Iman akan tauhid keilahian itu belum cukup jika tidak pula disertai dengan iman akan keesaan karya dan penguasaan Allah serta pengaturan dan pemilikannya atas alam ini. Mengenai keesaan karya Allah dalam menciptakan dunia ini dikatakan demikian. Di dalam Yesaya 44 ayat 24 mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Karena seorang diri Allah menciptakan alam semesta ini, maka mensifatkan penolong atau pembantu bagi Allah yang mendampinginya dalam proses penciptaan ini adalah merupakan pelanggaran dan hujatan atas tauhid akan kepenguasaan Allah ini. Di dalam sekte aliran seksi Yahwa dipercaya bahwa Allah menciptakan seorang makhluk awal yang disebut firman atau anak Allah, yaitu malaikat Mikael, sebagai makhluk roh pertama yang dijadikan sebelum adanya alam semesta ini, dan melalui bantuan makhluk pertama yang berwujud roh malaikat Mikael inilah Allah menjadikan alam semesta ini. Ajaran ini secara terang-terangan bertentangan dengan konsep tauhid kepenguasaan atau tauhid rububiyah ini. Sebab Allah menciptakan tanpa ada seorang pun yang mendampinginya. Seorang diri saja Dia menciptakan, serta tak ada makhluk yang dapat menciptakan makhluk lain, apalagi mendampingi Allah demi membantu karyanya. Ini jelas ajaran yang mempersekutukan Allah dengan makhluknya yang ditentang oleh Alkitab. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menjadikan alam ini. Dia ada dengan sendirinya dan Dia unik dalam kuasanya. Tak seorang makhluk pun yang memiliki sifat sebagai pencipta. Allah sendirilah pencipta itu. Karena Allah itu seorang diri saja, dalam menciptakan maka Dia saja pemilik segala sesuatu yang sebenarnya dalam alam semesta ini. Di dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.
sebagai pemilik atau yang mempunyai alam semesta satu-satunya. Dialah pemelihara satu-satunya atas alam semesta dan semua yang hidup di dalamnya. Hal ini nyata sekali dikatakan di dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 27 yang demikian bunyinya. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul di antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Lihatlah laut itu. Di situ tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil dan besar. Semuanya menantikan engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Pemeliharaan dan penguasaan Allah itu demikian luasnya mencakup segala sesuatu yang ada di alam ini. Baik bagi alam semesta itu sendiri, bagi berjalannya planet di antariksa, bulan, matahari, maupun bagi tumbuhnya tanam-tanaman dan kehidupan hewan dan manusia. Baik yang berada di darat, laut maupun udara. Tidak ada ilah-ilah yang terpisah-pisah yang menguasai dan memelihara itu semuanya. Namun semuanya di bawah penguasaan Allah yang hanya satu itu. Allah pemilik semuanya itu, dan tak ada yang lain. Kita tak mengenal ilah atau dewa yang menguasai air, dewa penguasa laut, dewa penguasa matahari, atau bulan, dewa pemberi rezeki. Tidak. Semuanya itu tidak ada. Hanya ada Allah yang esa yang menguasai semuanya itu. Dan hanya padanya lah saja semua makhluk berhajat dan berharap. Semuanya menantikan engkau. Mazmur 104 ayat 27. Menyadari bahwa segenap hidup dan segala prosesnya itu berada dan tunduk di bawah kepenguasaan Allah yang satu itu, maka sudah seharusnya manusia harus mengarahkan bakti syukur dan ibadahnya kepada Allah semata. Untuk itulah kita membahas bentuk tauhid yang selanjutnya, yaitu tauhid ibadah atau tauhid ubudiyah. Tauhid ibadah ini juga yang disebut sebagai tauhid ubudiyah. Makna dari tauhid ubudiyah ini adalah bahwa hanya Allah yang esa itu saja yang patut diibadahi manusia, serta tidak ada yang lain yang patut disembah oleh manusia kecuali Allah yang esa itu. Kristus mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10.
Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian penegasan Kristus yang tak dapat diragukan lagi. Dan ajaran Kristus ini adalah merupakan penegasan dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Taurat. Di dalam Ulangan 6 ayat 13-14 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah engkau harusnya beribadah, dan demi namanya harusnya engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan janganlah engkau mengikuti ilah lain. Adalah suatu pernyataan yang tegas mengenai tauhid atau keesaan dalam penyembahan atau ibadah kepada Allah ini. Bukan hanya kita harus beribadah kepada Allah semata atau tauhid ubudiyah, namun juga kita harus menolak secara aktif eksistensi dari penyembahan atau ibadah kepada ilah yang bukan Allah itu. Jadi tak bisa secara praktek kita memang hanya menyembah kepada Allah saja. Namun dalam hati atau secara tersembunyi mengakui keberadaan ilah yang lain. Kita harus tegas mengatakan bahwa tidak ada ilah lain selain dari Allah yang esa. 1 Korintus 8 ayat 4. Tak mungkin pula di mulut kita mengaku bahwa Allah esa itu dan tidak ada ilah lain daripada Allah yang esa. Namun di pihak lain kita mengakui kuasa dari sesama makhluk sebagai yang mempunyai kuasa sama dengan Allah, serta kita melakukan penyembahan kepadanya. Ibadah kita haruslah sama sekali utuh dan satu khusus kepada Allah semata sebagaimana yang diajarkan Kristus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Wujud manusia mengasihi Tuhan Allah adalah dalam ibadah. Dan ibadah itu menyangkut keutuhan keberadaan si manusia secara lengkap. Ya hatinya, ya jiwanya, ya akal budinya, dan kekuatannya. Jadi berarti tidak ada satupun dalam unsur keberadaan manusia itu tidak ikut terlibat langsung dengan sikap mengasihi Allah dalam ibadah. Manusia itu harus utuh dan satu dalam penyembahan kepada Allah. Itulah sebabnya unsur kemanusiaan yang terlibat dalam penyembahan yang utuh haruslah satu juga, yaitu harus segenap, artinya tiada ruang dan tempat yang kosong atau terluang untuk tidak mengasihi Allah. Yang bukan Allah tidak boleh menempati tempat Allah. Haruslah segenap kemanusiaan itu secara utuh dan satu menyembah dan beribadah kepada Allah, karena Allah itu hanya satu saja. Hal ini jelas dikatakan di dalam Yesaya 24 ayat 14 sampai 24. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang padanya nenek moyangmu telah beribadah. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Allah kita. Apalagi kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah asing.
maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik pada kamu, serta membinasakan kamu. Jauhkanlah ilah asing dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah kita. Kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dari sini kita dapat melihat bahwa memang menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah itu harus utuh. Artinya bahwa kita sepenuhnya segala keberadaan kita berikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena apa? Karena ada akibat jikalau kita menyembah kepada Allah yang bukan Allah yang sejati, yaitu dibinasakan, yaitu ditinggalkan, yaitu keterpisahan. Dengan demikian jelas bahwa menyembah pada Allah itu harus utuh, itu harus lengkap, dan tidak ada ruang sedikit pun di dalam keberadaan kita diisi oleh yang bukan Allah. Demikian paparan kita pada pagi hari ini. Kiranya hal ini dapat membuka wawasan kita di dalam memahami tentang Allah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.